Beberapa dari kalian, gue yakin udah mulai bosen sama game yang mengusung pendekatan dengan Souls-like karena ya dalam beberapa tahun belakang ini kita disuguhi banyak banget game dengan genre yang serupa. Tapi tenang aja, meskipun game yang gue bahas kali ini bisa dibilang Souls-like, tapi game ini tetap punya sentuhan yang cukup unik. Halo everyone, balik lagi di channel Raw Project. Kali ini gue datang untuk ngebawain review dari game The First Berserker Kazan, sebuah action RPG dari Nexon Korea Selatan. Akhirnya setelah gue mainin gamenya selama kurang lebih 30 jam, gue bisa kasih review utuhnya. Jadi apakah Kazan ini berhasil membawa angin segar untuk game Souls-like atau cuman kasih pengalaman yang itu-itu aja? Yuk kita bahas. Sesuai judulnya, di game ini kita berperan sebagai Kazan, seorang jenderal perang yang dicap sebagai pengkhianat. Karena tujuannya itu dia disiksa sampai mati, tapi tiba-tiba sebuah entitas bernama Blade Phantom membangkitkannya dan ngasih kekuatan dari dunia lain. Setelah hidup kembali, Kazan langsung punya satu tujuan, yaitu balas dendam ke semua yang sudah menjatuhkannya. Nah, dari sinilah cerita kita mulai. Untuk menghindari spoiler, gua nggak akan ngebahas storynya terlalu panjang. Lagian game ini juga punya playtime yang relatif singkat, jadi mending kalian nikmatin langsung saat memainkan game ini. Yang gua suka adalah cutscene-nya, pas banget buat nyampein cerita yang nggak terlalu berat dan gampang dipahami. Cuman gua agak kurang suka sama dialog antar NPC. Di awal-awal sih masih gua baca, tapi makin lama makin gua sip karena ya gitu deh, kurang aja saat gua baca terus-menerus. Tapi ini hal minor sih, karena game ini lebih fokus ke combat daripada narasinya. Sekarang kita bahas bagian utama dari game ini, yaitu combat mekanikalnya. Jujur gue cukup kaget karena ternyata gue menikmati banget sistem bertarung di sini. Beda dari game Souls-like lainnya yang biasanya ngasih banyak pilihan senjata dan build, Kazan cuman ngasih 3 jenis senjata, dual wield, great sword, dan spear. Tapi masing-masing punya pendekatan gameplay yang beda banget. Jika kalian suka close combat dan gerakan yang cepat, bisa menggunakan dual wield, atau mau serangan berat tapi simple, bisa menggunakan great sword. Lalu pingin main aman dan jaga jarak, bisa menggunakan spear jawabannya. Awal-awal emang terasa monoton karena movesetnya belum banyak, tapi seiring progress skill tree-nya yang kebuka dan mulai kerasa kerennya. Bukan cuma nambah stat atau efek pasif doang, tapi juga nambah skill aktif dan movesetnya yang bisa bikin playstyle-nya lo berubah total. Gue bener-bener nggak bosen sama combatnya, bahkan gue seneng banget ngulik kombinasi skill dan senjata buat nemuin gaya main yang paling pas buat gue. Kalau ditanya senjata favorit gue, jelas gue pilih great sword. Damage-nya gede dan bisa perfect parry juga waktu lawan boss. Mungkin sekitar 70-80% waktu main gue pakai great sword terus karena sesuka itu menggunakan great sword. Karena ini game Souls-like, pasti banyak yang nanya, "Bang, ini game susah nggak sih?" Jawabannya, iya, susah banget. Bahkan gue saat main game ini menggunakan difficulty easy dan tetap kesulitan lawan beberapa boss. Setiap boss punya moveset dan efek pasif debuff yang beda-beda. Ada yang ngasih poison, burn, freeze, sampai plague. Kita harus minum ramuan khusus untuk menetralisir efek tersebut. Tapi masalahnya kita baru tahu debuffnya setelah kalah. Jadi ya mau nggak mau harus kalah dulu untuk bisa menyiapkan ramuan di percobaan berikutnya. Hal ini juga berlaku untuk grinding. Bedanya di sini grinding bukan dengan muter-muter map, tapi dengan terus nyoba lawan boss sampai kita hafal pola serangannya. Yang menarik, meskipun kalah, XP yang kita dapat tetap masuk dan bisa dipakai untuk upgrade skill. Pendekatannya ini gua suka banget. Karena gue bukan tipe pemain yang doyan muter-muter cuman buat grinding doang. Lalu masuk ke exploring dan crafting. Kalau lo kira Kazan adalah game dengan dunia yang luas dan eksplorasif, sayangnya bukan. Kazan lebih ke arah mission base atau dungeon base. Eksplorasinya minim banget, kita cuman bisa keliling di satu area bernama Crevice, semacam kotak kecil buat beli item, upgrade skill, dan ambil quest. Tapi ada satu hal yang gue suka banget di sini, mekanisme craftingnya. Awalnya variasi armor masih sedikit, tapi makin ke
ke sini dan makin akhir di gameplaynya pilihan makin banyak dan bisa disesuaikan sama gaya main kita. Yang bisa bikin seru, resep armornya nggak langsung dikasih. Kadang kita nemu resep itu setelah ngalahin mini boss yang ngumpet di suatu tempat yang tersembunyi. Karena pernah nemu sekali, sejak itu gua langsung explore jalan-jalan kecil yang sepi yang bener aja ketemu mini boss yang lagi ngedokom sendirian. Habis lawan mini boss tersebut, gua dapet resep dan ini bukan spoiler ya, tapi lebih ke tips aja biar lo juga bisa nikmatin fitur ini. Secara visual, gua nggak masalah sama penggunaan Unreal Engine 4 di tahun 2025 ini. Tapi jujur ya, ada kesan agak outdated dari segi visual. Dan yang paling gua sayangkan adalah world buildingnya. Dengan harga 800 ribuan, ekspektasi gua untuk game ini tinggi banget. Tapi dunia di game ini terasa hambar dan datar. Gua sempat berpikir, mungkin nanti di chapter selanjutnya akan berbeda. Tapi sampai akhir game, gua masih melihat dunia yang itu-itu aja. Monoton banget kesannya. Padahal ini game full price, jadi harapan gua lebih untuk game ini. Tapi ya rasa kecewa itu sedikit terlupakan karena gua sangat menikmati combatnya. Kesimpulannya, The First Berserker Kazan buat gue pribadi adalah game action RPG Souls-like yang berhasil kasih warna baru lewat combat mekaniknya dan skill-skill tree-nya yang benar-benar bikin gameplay makin dalam dan seru. Pendekatan grindingnya juga fresh dan cocok buat orang yang gak suka muter-muter map kayak gue. Sayangnya dari segi visual dan world building, game ini kurang memuaskan. Untuk harga segitu rasanya kurang worth it secara presentasi dunia. Tapi secara keseluruhan gue tetap rekomendasiin game ini untuk kalian yang cari tantangan dan combat yang solid. Sekian review dari gua, semoga bermanfaat. Thanks banget udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Phantom, it's time for you to return to where you came from. I cannot. Charon commands me to stay. Chaos still remains, and so must I. To end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, yeah. You don't really wanna know